Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran itu yang berfungsi sebagai obat, syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan tiadalah yang akan diperoleh oleh orang yang zalim itu kecuali kerugian demi kerugian. Kaum muslimin sidang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kembali Allah memberi kita rahmat dan karunia yang tiada terhingga. Salat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah supaya selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik pengajian singkat kita kali ini adalah agar kita makin beroleh rahmat Al-Quran, agar kita makin memperoleh rahmat Al-Quran. Sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi, salah satu fungsi Al-Quran itu menjadi rahmat kita, menjadi obat, rahmat dan obat. Allah menurunkan wahyu ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wahyu itu berwujud dalam bentuk kitab suci Al-Quran. Kita amat berbangga, berbahagia. Minggu lalu sudah dilaksanakan di daerah kita ini sebuah kegiatan syiar agama kita, Musabaqah Tilawatil Quran Nasional yang ke-28 yang telah ditutup hari Jumat malam kemarin. Dan juga kita bersyukur pelaksanaannya sukses, lancar, dan lebih dari itu alhamdulillah daerah kita, provinsi kita menjadi juara umum. Ini tentu sebuah hal yang patut kita syukuri sebagai warga Sumatera Barat. Kegiatan ini memang kegiatan syiar rutin. Kita diberi amanah oleh pemerintah yang kedua kali melaksanakan MTQ ini. Tapi sebagai syiar, tentu semuanya memberi kita mau'izah, mengingatkan kita bahwa yang penting dari Al-Quran itu adalah tentu penghayatan. Bagaimana memang Al-Quran menjadi bagian dari jiwa kehidupan kita. Bagaimana Al-Quran menjadi spirit kehidupan kita. Dan bagaimana Al-Quran menjadi obat penenang jiwa kita dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Selama ini kaum muslimin berbahagia. Sayangnya banyak orang stres, yang diminum adalah obat antidepresi, anti stres, obat penenang,
obat yang membuat seseorang bisa nyenyak tidur. Kemudian kalau stres, apalagi yang dilakukan orang? Pergi ke tempat hiburan, olahraga. Lalu apalagi? Mungkin makan yang enak-enak. Padahal Al-Quran adalah obat yang luar biasa bagi kepentingan kehidupan kita. Obat yang luar biasa yang insya Allah asal kita menjadikannya bagian integral sebagai kebutuhan pokok hidup. Tidak akan ada orang yang stres. Tidak akan ada orang yang stres. Bahwa setiap kali kita hidup atau bahwa setiap saat kita menghadapi kehidupan, problem pasti ada. Iya. Tidak ada orang yang menghadapi kehidupan tanpa masalah. Tapi orang yang dekat dengan Al-Quran dan orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai bagian integral kehidupannya, kebutuhan pokoknya, maka masalah sebesar apapun dia akan bisa tetap menghadapinya dengan tenang. Dan dengan kecintaannya kepada Al-Quran, Allah akan bantu dia menemukan solusi, jalan keluar dari masalah yang dia hadapi itu. Kaum muslimin berbahagia. Banyak di antara kita kaum muslimin sayangnya tidak terlalu serius. Bagaimana sesungguhnya Al-Quran itu memberi manfaat bagi kehidupan umat manusia. Akhir-akhir ini sudah dilakukan sejumlah penelitian di berbagai perguruan tinggi, baik di Amerika, apalagi di Eropa. Dari hasil penelitian itu ditemukan bukti-bukti ilmiah. Bukti-bukti ilmiah bahwa Al-Quran manakala betul-betul didekati secara sungguh-sungguh dan dijadikan bagian integral, bagian yang tidak terpisahkan dari detak jantung kita, aktivitas hidup kita, maka dia akan berbeda dengan atau dari Quran. Berbeda dari Quran. Misal, kenapa Quran? Quran sering semakin kita baca bikin stres, bikin sakit kepala, bikin kita tidak tenang. Banyak masalah, banyak informasi, banyak berita yang kita baca. Semakin kita baca, semakin membuat kita stres, semakin membuat kita emosi. Itulah Quran. Tapi tidak hal itu dengan Al-Quran. Al-Quran justru semakin dibaca, semakin dihayati, semakin didekati, dan semakin dijadikan bagian integral dari kehidupan kita. Dia justru semakin memberi ketenangan yang luar biasa bagi jiwa-jiwa manusia. Semakin memberi ketenangan. Nah, salah satu tokoh atau ahli yang melakukan penelitian itu adalah seseorang yang bernama Dr. Ahmed Al-Qadhi, seorang warga negara Arab tapi menjadi warga negara Amerika. Dan dia melakukan penelitian bahwa ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, sekali lagi ayat-ayat Al-Quran yang dibaca itu sangat memiliki dampak positif pada fisiologi. Fisiologi maksudnya kejiwaan, hati nurani orang yang membaca. Semakin dibaca, semakin dia menggetarkan jiwa. Menggetarkan jiwa. Dan ini bukan hanya pendapat yang dikemukakan tanpa bukti, ini adalah hasil penelitian, hasil riset yang dilakukan oleh Dr. Ahmed Al-Qadhi. Lalu di beberapa negara di Eropa juga dilakukan penelitian yang sama terhadap apa sesungguhnya manfaat yang didapatkan oleh orang yang rutin membaca Al-Quran.
Maka ditemukanlah sejumlah temuan-temuan yang luar biasa. Ada beberapa temuan yang saya sangat penting untuk menjadi pemahaman kita bahwa Al-Quran itu betul-betul merupakan mukjizat yang diberikan Allah kepada umat manusia. Semakin kita kaji, kita akan semakin menemukan keluarbiasaan, keistimewaan Al-Quran itu. Pertama, dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan itu, ditemukan bahwa membaca Al-Quran secara rutin efektif meredakan stres. Efektif meredakan stres. Sering dalam kehidupan kita agak emosi, kita agak tinggi tekanan jiwa menghadapi berbagai tantangan hidup, menghadapi berbagai macam persoalan, sehingga tidak jarang orang seperti itu susah tidur, jiwa tidak tenang, wajah senantiasa berkeringat katak, wajah tidak berseri, karena kemanapun pergi selalu terfikirkan, selalu terbayangkan masalah ini tidak selesai, ini juga belum selesai, ini sudah berlalu-lalu. Tapi dari hasil penelitian temukan bahwa orang yang betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai bacaan rutin, membuka jiwanya membaca Al-Quran, maka bacaan-bacaan Al-Quran itu efektif meredakan stres, efektif menenteramkan jiwa. Kalau tadi yang saya bacakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmah, ini adalah ayat normatif. Itu ayat normatifnya, ketentuan dasar. Tapi yang barusan saya katakan ini ada hasil riset, hasil penelitian. Ada sampel, ada orang yang stres, lalu dia disuruh membaca Al-Quran, lalu kemudian apa dampaknya? Dampaknya ditemukan bahwa orang-orang yang menghadapi stres tapi rutin membaca Al-Quran, stresnya mudah untuk mereda. Ini manfaat pertama orang-orang yang rutin membaca Al-Quran. Yang kedua ditemukan, dan ini semakin luar biasa, yaitu orang-orang yang rutin membaca Al-Quran, rutin membaca Al-Quran akan menstabilkan tekanan darahnya dan juga sekaligus denyut jantung. Ini bertalian dengan yang pertama tadi, bertalian dengan yang pertama, tapi ini lebih menekankan menstabilkan tekanan darah dan denyut jantung. Orang-orang yang stres biasanya tinggi tekanan darah, tinggi emosi. Maka orang yang rutin membaca Al-Quran, niscaya tekanan darahnya terkontrol, dan denyut nadi ke jantungnya juga akan semakin terkontrol juga. Kenapa orang mudah marah, mudah bergejolak? Karena tekanan darahnya tidak terkontrol, tinggi terus. Ngomong sedikit marah, ngomong sedikit emosi. Itu menandakan apa? Tekanan darahnya tinggi. Dan dampaknya apa? Tekanan jantungnya juga akan bergejolak, tidak terkontrol. Itu sebabnya orang yang jauh dari Al-Quran mudah sakit jantung. Orang jauh dari Al-Quran mudah sakit jantung. Kenapa? Salah satu faktor penyebab orang sakit jantung adalah tekanan darah, terutama tekanan darah tinggi. Maka manfaat penting membaca Al-Quran adalah mampu menstabilkan tekanan darah dan denyut jantung kita. Yang ketiga, Al-Quran sumber rahmat. Juga dibuktikan dalam hasil penelitian bahwa orang yang rutin membaca Al-Quran akan semakin kuat daya ingatnya, kuat daya memorinya. Dan bahkan juga ada temuan bahwa
siapa saja yang tidak ingin pikun, terutama bagi bapak yang sudah mulai mungkin merasa di atas 60, 65 tahun, 70 tahun. Apa obatnya? Rutinlah membaca Al-Quran. Orang yang rutin membaca Al-Quran, kalau bisa diwiridkan minimal 1 juz 1 hari, insya Allah otaknya akan terus berputar aktif dan tidak akan pernah pikun. Tidak akan pernah pikun. Kenapa? Orang yang rutin membaca Al-Quran, otaknya bekerja terus. Sehat. Dan insya Allah orang yang sehat otaknya tidak akan pernah pikun. Maka dengan begitu, orang yang rutin membaca Al-Quran, daya ingatnya akan tetap tinggi. Tidak akan mudah lupa. Tidak mudah lupa. Lalu yang keempat, kaum muslimin berbahagia, rutin membaca Al-Quran juga ditemukan ternyata mampu menghancurkan sel-sel kanker, tumor. Dua penyakit yang dewasa ini sangat ditakuti oleh umat manusia, kanker dan tumor. Bisakah itu? Ini hasil penelitian. Dan inilah bukti kemukjizatan Al-Quran. Walaupun secara logika mengatakan, apa hubungannya Al-Quran dibaca dengan penyakit fisik? Logika memang tidak bisa berlaku di situ. Jangan gunakan logika untuk semua hal. Kita bisa jadi keliru. Untuk hal-hal yang seperti ini, inilah bukti kekuasaan Allah. Semakin dekat dan semakin rutin, semakin intens kita dengan Al-Quran, semakin kita aktif membaca Al-Quran, ini akan pasti menghasilkan sel-sel kanker, sel tumor yang dimiliki oleh seseorang, insya Allah dengan izin Allah akan mati sendiri. Maka inilah hasil penelitian yang luar biasa, yang semakin memperlihatkan betapa hebatnya Al-Quran sebagai hudan wa rahmah, syifa wa rahmah, obat dan rahmat. Karena itu kaum muslimin berbahagia, saya ingin sebelum saya akhiri ceramah singkat kita siap, saya memberi ceramah di suatu kantor bank kurang lebih 1 bulan lalu diawali dengan sama-sama membaca Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 10 yang pertama. Lalu saya sangat menyayangkan pimpinan cabang bank itu mengaku, Pak Ustaz, aduh, mohon maaf saya tidak bisa baca Al-Quran ini, saya dengar aja ya. Dalam hati saya, kenapa si Bapak itu tidak terdorong untuk mengejar ketertinggalan? Betapa ruginya orang Muslim, orang Islam senantiasa melaksanakan perintah agama tapi tidak tahu membaca Al-Quran. Betapa ruginya kita. Bagaimana kita akan mendapatkan manfaat yang 4 yang saya sampaikan tadi kalau kita tidak membaca Al-Quran? Naudzubillah. Karena itu saya menggugah kita semua yang hadir perjalanan. Kalau masih ada di antara kita para jamaah yang mungkin masih kurang lancar membaca Al-Quran, dan itu normal. Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, itu normal, biasa. Tapi tidak ada istilah dan kata terlambat untuk membaca Al-Quran. Saya barusan tanya kepada Pak Amin, insya Allah di masjid kita akan dirancang program Tahsinul Qiraah. Tahsinul Qiraah itu adalah program yang mungkin hanya untuk 10-15 kali pertemuan untuk memperbaiki bacaan bagi bapak dan ibu yang selama ini mungkin belum bisa membacanya sesuai dengan hukum-hukum bacaan Al-Quran. Makhrajnya belum benar, tajwidnya belum benar. Maka saya menghimbau, mengajak, mari kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. Mari kita ikuti tahsinul qiraah. Supaya apa? Supaya semakin terasa bagi kita manfaat dan kemukjizatan luar biasa dari ayat Al-Quran yang diberikan Allah untuk kepentingan kita sampai hari kiamat kelak. Mudah-mudahan dengan ini kita tergugah. Siapapun di antara kita, bapak dan ibu semua yang masih merasa belum lancar dengan Al-Quran, ayo kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. Insya Allah di masjid kita mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada program seperti itu, dan ini akan bisa memberi manfaat kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.